Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soli-soliha. Apa kabar semuanya? Pagi hari ini kita akan mereview materi SBDP tema 1-3. Dalam video ini yang akan dibahas adalah gambar dekoratif, pola irama dalam lagu, dinamika gerak tari, dan teknik potong, lipat, dan sambung. Gambar dekoratif. Gambar dekoratif adalah gambar hiasan pada kertas gambar atau benda tertentu. Hiasan pada gambar disebut juga dengan ornamen. Sifat dekoratif pada gambar menunjukkan fungsi gambar sebagai hiasan atau motif hias. Gambar dekoratif memiliki beberapa unsur, yaitu titik, unsur gambar dekoratif yang paling kecil. Garis didapat dari gabungan antar titik. Bidang didapat dari pertemuan antara ujung-ujung garis. Bentuk didapat dari hasil penggabungan beberapa bidang, misalnya bentuk lonjong, persegi, dan lainnya. Warna, tekstur, wujud permukaan dari gambar dekoratif. Untuk menggambar dekoratif, kita harus menyiapkan beberapa peralatan seperti alat untuk menggambar, yaitu pensil biasa atau pensil khusus gambar. Alat untuk mewarnai, yaitu pensil warna, krayon, spidol, cat air atau minyak, pewarna makanan, pewarna alami, dan lain-lain. Dan alas gambar, yaitu kanvas, kertas, kain, atau benda tertentu. Berikut adalah beberapa contoh gambar dekoratif. Gambar dekoratif bertema geometris. Gambar dekoratif bertema flora atau tumbuhan. Gambar dekoratif bertema fauna atau hewan. Gambar dekoratif bertema abstrak. Pola irama dalam lagu. Sumber bunyi adalah semua benda yang dapat menghasilkan bunyi. Sumber bunyi dapat berasal dari benda hidup atau mati. Irama adalah gerak musik yang berjalan teratur. Pola irama adalah panjang dan pendeknya bunyi yang dilakukan. Perhitungan didasari dengan adanya sebuah ketukan. Birama adalah kuat dan lemah bunyi dalam lagu. Lagu Pepaya Mangga Pisang Jambu diciptakan oleh NN dan dinyanyikan dengan riang gembira. Lagu Anak Ayam diciptakan oleh A.T. Mahmud. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak memiliki nada tetapi dapat menghasilkan irama. Beberapa contoh alat musik ritmis: gendang, marakas, tamborin, dan lain-lain. Beberapa benda juga dapat dijadikan alat musik ritmis seperti galon, tepukan tangan, kaleng, meja, dan gelas kaca. Dinamika gerak tari. Unsur utama dari tari adalah gerak atau dinamika. Dinamika tari adalah semua perubahan yang ada dalam tarian. Adanya dinamika pada tari akan memberikan kesan lebih menarik pada tarian, menjadikannya tidak monoton sehingga tidak membosankan. Gerakan lemah adalah gerakan melambat dalam menari, dilakukan tanpa menggunakan kekuatan otot. Contoh, menggerakkan kedua tangan ke samping kanan dan kiri. Gerakan kuat adalah gerak yang membutuhkan banyak tenaga untuk mengekspresikan tari. Contoh, mengangkat kaki kanan dan berjinjit. Contoh gerakan kepala dalam tari antara lain menggeleng, menunduk, menengok, dan mendongak. Contoh gerakan tangan dalam tari antara lain merentangkan tangan, melambaikan tangan, dan mengangkat tangan ke atas. Contoh gerakan kaki dalam tari antara lain
gerakan mengangkat satu kaki, berjalan, melompat, dan berjinjit. Beberapa contoh gerak dasar tari yaitu posisi duduk di atas kaki atau jengking. Berdiri dengan posisi lutut kaki ditekuk merendah seperti kuda-kuda. Berdiri dengan posisi telapak kaki kanan agak di depan telapak kaki kiri dan kaki kiri di belakang kaki kanan. Berdiri dengan posisi telapak kaki kiri agak di depan telapak kaki kanan dan kaki kanan di belakang kaki kiri. Teknik potong, lipat, dan sambung. Mozaik adalah seni menciptakan gambar dengan menyusun kepingan-kepingan kecil berwarna dari bahan berupa kepingan kertas, cangkang telur, kaca, keramik, daun, batu, kayu, dan lain-lain. Berikut adalah contoh mozaik. Kolase adalah karya seni tempel yang komposisinya terdiri dari berbagai macam bahan yang ditempel pada permukaan pola. Contohnya adalah montase adalah karya seni tempel yang mengombinasikan gambar-gambar dari berbagai sumber, biasanya dari koran, majalah, buku, dan lain sebagainya yang sudah tidak terpakai. Contoh montase adalah kita dapat menggunakan gunting atau alat pemotong untuk memotong kertas. Seni melipat kertas disebut origami. Baju yang kotor harus dicuci kemudian dijemur agar kering. Baju yang telah kering sebaiknya disetrika dan dilipat agar terlihat rapi. Berikut ini adalah salah satu contoh langkah-langkah melipat baju. Berikut ini adalah salah satu contoh langkah-langkah melipat celana. Sebelum dilipat, pastikan kemeja atau celana dalam keadaan telah terkancing dan direntangkan secara merata dengan posisi pakaian dibalik atau bagian depan terletak di bagian bawah. Terima kasih telah menyimak dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.